Shalom, silakan duduk. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, saya ingin ingatkan yang lalu yang saya sampaikan, mungkin ada yang tidak hadir atau mungkin lupa. Seperti yang kita pernah pelajari, Immanuel itu yang kemarin kita pelajari apa? Bukan Tuhan secara harafiah mengikuti kita seperti pengawal kemanapun kita pergi. Atau Immanuel itu bukan apa? Mendukung apapun mau kita dan membela bagaimanapun salahnya kita. Namun makna sejati Immanuel kemarin apa yang saya sampaikan? Kita berada di pihaknya Tuhan. Kita tidak berseteru dengannya. Sebab Tuhan itu apa? Omnipresent. Apa itu artinya? Tuhan itu maha hadir. Jadi meskipun nggak diminta pun, dia ada dimanapun kita berada. Sebab dia maha hadir. Maha hadir itu pengertian gampangnya begini. Tuhan bisa di tempat yang berbeda, di detik yang sama. Contoh, detik ini 8.34, Tuhan bisa di sini, bisa di rumah Anda, bisa di Amerika, bisa di Brasil. Itu omnipresent. Jadi kalau Anda mengartikan Immanuel hanya sekedar Tuhan menyertai, mengikuti Anda seperti pengawal kemana Anda pergi, menurut saya itu kurang tepat. Karena bahasa aslinya ngomongnya, kita di pihaknya Tuhan. Jadi kalau kita kepingin mengalami namanya Immanuel, pastikan kita di pihaknya. Pastikan kita sepakat dengan Tuhan. Pastikan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Apakah kita hidup di dalam firman Tuhan seperti kita ini ranting dan Tuhan adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Lalu apakah kita berbuah? Banyak orang, banyak ranting yang tidak berbuah. Ranting itu kering, ranting itu tidak berbuah. Anda memang ngomong hidup di dalam Tuhan, Anda adalah ranting-rantingnya, tapi Anda tidak berbuah. Lalu lebih jauh, kalau Anda sudah Immanuel, Anda sudah di pihaknya Tuhan, apakah Anda melibatkan Tuhan dalam hidupmu? Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita melibatkan Tuhan, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Hal paling gampang ya, kalau saudara tahu, hal paling gampang dan mendasar kalau Anda ngomong Anda ingin Immanuel berada di pihaknya Tuhan, itu paling gampang adalah gini, pokoknya Anda tidak hidup di dalam dosa. Itu paling gampang. Sebab dosa itu, ya saya ngomong, menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Nah, kalau mau gampangnya Immanuel itu gimana? Ya kamu jangan hidup dalam dosa. Sebab Tuhan itu tidak bisa menyangkali kemahakudusannya. Dia memang penuh kasih. Bahkan dikatakan begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal. Dia memang maha kasih, tapi ingat dia juga maha kudus. Bahkan Yesus pun, ya, ini Yesus loh ya. Yesus itu adalah tokoh utama dalam firman Tuhan. Bahkan Yesus pun sempat merasakan apa? Sendiri. Tidak Immanuel. Cuma satu kali dalam sejarah dan tidak akan terjadi lagi, Yesus mengalami sendiri. Kira-kira waktu Yesus ngomong gini, Eloi, Eloi, lama sabatani, kira-kira Bapa di sorga yang maha hadir itu ada di Gunung Golgota itu atau tidak? Ada. Dia maha hadir. Tapi kenapa Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani? Karena saat itulah seluruh dosa Anda, dosa saya, dosanya nanti cucumu, keturunanmu, buyutmu, cicitmu, dosanya Musa, dosanya Abraham, semua ditanggungnya. Yesaya berkata, karena sakit kita yang dipikulnya. Hari itu, detik itu, dia tidak mengalami Immanuel. Meskipun Bapa di sorga yang omnipresent, yang maha hadir itu ada di Golgota. Tapi Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani.
Mengapa engkau meninggalkan? Itu bahasa aslinya gini, mengapa aku nggak merasakan Immanuel lagi? Sebab detik itu Yesus jadi seterunya Bapa di surga. Tidak di pihaknya. Kenapa? Bukan Yesus berdosa, tidak. Dia tidak melakukan dosa. Tapi kesalahan, Yesaya ngomong apa? Kesalahan kita yang ditanggung. Jadi Immanuel itu bahkan Yesus pun ngalami sendiri. Saat seluruh dosa ditanggung di kayu salib. Namun jika kita mau belajar lebih jauh, hidup menjadi hidup yang Immanuel, yang di pihaknya Tuhan itu tidak cukup sekedar kita tidak hidup dalam dosa. Kita harus hidup dalam tuntunannya Tuhan. Hari-hari ini jahat. Wahyu sudah menubuatkan akan ada masa yang sukar. Yang belum pernah ada kesusahan terjadi itu. Berdoalah supaya kamu tidak mengalaminya. Saya rindu semua kita mengalami rapture. Kalau perlu hari Minggu barengan, makanya jangan sampai gak datang ibadah. Siapa tahu rapture-nya hari Minggu. Pas, waduh ketinggalan. Ya. Jadi ya kecuali Anda punya keperluan pelayanan atau sudah gak bisa ditawar lagi Anda rapat di luar kota juga. Pasti saya doakan tetap ikut ya. Jadi Yesaya 55 bahkan ngomong gini, kenapa kita harus perlu tuntunan Tuhan tiap hari? Karena Yesaya 55 jelas ngomongnya tegas loh. Jalanmu bukan, nah ini bahaya. Kalau jalanmu mirip-mirip jalanku tapi nggak sama, masih lumayan ya. Ini tegas kata-katanya, bukan jalanku. Wah, bahaya ini. Berarti kecenderungannya kita itu seringkali nggak sama dengan maunya Tuhan. Karena itu kalau Anda Immanuel, Anda tidak cukup tidak hidup dalam dosa saja. Tapi Anda perlu tuntunan Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana hidup dalam tuntunan Tuhan. Sebenarnya hal paling gampang itu kalau Anda mau hidup dalam tuntunan Tuhan itu hal paling gampangnya ya. Bodoh-bodohannya, gampang-gampangannya itu. Saya ngomong paling gampang itu pokoknya Alkitab kamu lakukan semua itu sudah bagus. Itu sudah tuntunan Tuhan paling gampang yang anak SD pun bisa melakukan, yaitu apa? Baca Alkitab dan lakukan, selesai. Saya sampaikan ini, khotbah hari ini sangat sederhana, cuma itu dalam tuntunan Tuhan. Kenapa seperti saya sampaikan, jemaat kita ini kadang-kadang ada yang youth, ada yang remaja, seperti Elo, seperti Alvin, seperti Lesia dan sebagainya. Ini hal-hal mendasar yang harus saya ajarkan, yang seharusnya diajarkan di level dewasa muda. Tapi tidak apa-apa, yang tua-tua siapa tahu lupa, siapa tahu juga perlu belajar lagi. Hari ini kita belajar dalam, khususnya Anda yang muda-muda, yang remaja-remaja, hai Anda remaja, yang Anda merasa di bawah 30 tahun dan di bawah 20 tahun. Daud itu hidup dalam tuntunan Tuhan. Kalau enggak, saya yakin, saya itu hampir yakin ya, waktu Daud merobek singa, mulut singa, itu pasti ada yang bisiki dia, robeken. Kalau enggak, mana berani. Anda mau hitung bagaimanapun, badan sekecil itu, dia merobek singa. Saya pernah ke kebun binatang di mana saya lupa, di Batu. Lihat macan itu gede sekali, sak keyboardnya. Ini kalau berdiri, tingginya mirip saya. Saya membayangkan Daud itu bayangan saya ya, Daud itu berapa ya? Kira-kira berapa? Kalau sama Pak Yusak pasti lebih tinggi Pak Yusak ya. Mungil kok, kemerah-merahan. Dia bisa merobek. Saya tafsir tingginya akan sama dengan singa itu. Bahkan mungkin kalah tinggi. Tapi bisa dirobek itu dari mana kekuatannya? Ya, jadi kalau Anda hidup dalam tuntunan Tuhan, Anda akan mengalami hal yang mustahil seperti yang dialami Daud. Anda akan punya kekuatan yang tidak mungkin secara manusia Anda bisa kuat. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita hidup dalam tuntunan Tuhan, tidak hanya sekedar baca Alkitab tapi melakukan. Karena apa? Ada banyak hal seringkali dalam hidupmu, ada hal-hal yang spesifik yang Anda secara harafiah lihat di Alkitab tidak ada. Contoh, Anda mengalami satu masalah yang orang lain tidak mengalami. Tapi itu tidak ditulis di Alkitab. Tapi mungkin sudah ada di Alkitab, tapi bentuknya kiasan,
bentuknya makna yang masih mendasar. Nah, tuntunan Roh Kudus itu penting karena kita kadang-kadang ngalami yang kalau kita cari di Alkitab secara harafiah nggak tertulis. Tapi secara makna sudah ada. Nah, kita perlu Roh Kudus untuk membuat kita tahu bahwa ini loh, kamu harus ke kanan dan ke kiri. Seperti Yosua, kalau kamu mendengarkan perintahku, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, Tuhan menjanjikan kemenangan dalam hidupmu. Kita buka Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9 sampai 10, bagian B ya, saya bacakan. Kolose 1, ini ayatnya banyak. Saya minta overhead proyektor cepat carinya. Kolose 1 ayat 9, kami meminta yang B ya, supaya kamu, Anda dan saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan biasa apa sempurna? Sempurna. Persis, tepat. Sehingga hidupmu layak ayat 10 di hadapannya, supaya engkau Immanuel, supaya engkau ngerti di hadapannya serta berkenan, layak dan berkenan kepadanya dalam satu hal apa semua hal? Segala hal. Dan kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Jadi Anda perlu hikmat, perlu tuntunan Tuhan, perlu pengertian. Dikatakan ayat 9b, segala hikmat dan pengertian. Makanya Amsal mengingatkan kita, jangan bersandar pada pengertianmu, sebab engkau butuh pengertiannya Tuhan. Kadang-kadang ada hal baru, masalah baru yang belum pernah Anda alami, Anda tidak bisa pakai hikmat yang lama. Anda perlu hikmat yang baru setiap hari. Supaya Anda bisa dikatakan mengetahui kehendaknya Tuhan yang dengan sempurna. Supaya hidupmu layak di hadapannya dan berkenan dalam satu hal, sekolah aja, enggak. Dalam pelayanan aja, enggak. Dalam rumah tangga aja, enggak. Dalam segala hal. Kita perlu tuntunan Tuhan setiap saat agar kita bertindak tepat. Tepat itu benar di waktu yang pas. Saya ulang, tepat itu benar di waktu yang pas. Kita buka 2 Raja-Raja pasal 10. 2 Raja-Raja pasal 10. Ayat 30. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku. Poin pertama, baik dan benar. Dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku. Bukan hati Anda ya. Hatiku. Maka apa? Anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Jadi Anda perlu selain baik, selain benar, apa? Firman Tuhan ngomong apa? Tepat. Nah, tepat ini Anda perlu siapa? Tuntunan Roh Kudus. Anda itu kalau enggak menggunakan tuntunan Roh Kudus itu ibarat punya meriam, ya. Tapi Anda nembak musuh pakai jepretan karet. Pang, pang. Musuhmu Goliat pakai jepretan karet. Padahal Anda punya meriam nuklir. Dikatakan Roh Kudus itu power, dinamis, seperti dinamit yang meledak. Nah, kalau Anda tidak menggunakan Roh Kudus, memanfaatkan kasih karunia yang sudah Tuhan kasih, dengan dikatakan, aku pergi kepada Bapa, tapi aku mengutus penghibur, the comforter, yang membuat engkau nanti nyaman mengalami semuanya. Jadi, kalau Anda mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, kepingin baik, kepingin benar, kepingin tepat, supaya Anda mengalami Immanuel, berada di pihaknya Tuhan, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah sering tanya kepada Roh Kudus. Poin pertama adalah bertanya kepada Roh Kudus. Sebut namamu sendiri-sendiri, Pet. Sambil jendol dikit gini loh.
Tanya Roh Kudus. Sekali-sekali gitu, kita ini mokong kadang-kadang. Jangan keminter. Sering-sering ngaca di kaca kamar mandi atau tanya Roh Kudus ya hari ini. Jangan berjalan dengan kekuatan. Ngomong ke dirimu sendiri. Soalnya kalau yang ngomong orang lain suka teruskan sendiri. Firman Tuhan menubuatkan di zaman akhir 2 Timotius 3, manusia akan datang masa sukar dan manusia mementingkan diri sendiri yang pernah kita belajar dan menjadi hamba uang, bukan hamba Tuhan, hamba mamon. Ini membuat umat Tuhan karena mementingkan diri sendiri dan jadi hamba Tuhan, otomatis tanyanya ke mamon, bukan ke Tuhan. Ini yang membuat umat Tuhan tidak lagi hidup dalam tuntunan Tuhan, tapi tuntunan saya enggak ngomong ya, Bu Melan yang ngomong. Tidak lagi dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Ini bahaya. Engkau tidak akan, mungkin engkau bisa jadi orang baik, seperti dua raja-raja. Mungkin engkau bisa benar, tapi engkau sulit untuk tepat seperti isi hatiku. Kita buka Amsal 3 ayat 6. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan ini, saya sempat kaget waktu saya siapkan firman ini. Kok pakai kata yada? Ternyata yadanya bukan yadah yang berdoa. Kalau yadah berdoa itu gini. Ternyata pakai yadah. Tapi akuilah ini pakai kata yada, nggak pakai Itu maknanya apa? Libatkan Tuhan. Akuilah Tuhan tuh libatkan Tuhan. Biarkan Tuhan tahu. Kalau yadah pakai di Kejadian 29 ayat 35 kalau Anda baca, begitu dia katakan aku akan bersyukur, itu yadah tangannya begini. Itu sikap menyembah. Kalau yadah tanpa itu sikap memberikan, menyerahkan apa yang jadi kehendakmu kepada kehendak Tuhan. Akuilah Tuhan, libatkan Tuhan. Biarlah Tuhan ikut tahu apa rencanamu. Dan kenalilah kehendaknya, pikirannya. Dan kata yada ini saya senang sekali. Saya melihat ada satu makna yang mendasar sekali Akuilah Tuhan dalam segala lakumu itu gini. Mintalah pendapat Tuhan. Saya suka kata-kata pendapat ini. Saya begitu kata pendapat ini, saya selalu dalam hati ngomong, yes, akuilah Tuhan. Mintalah pendapat Tuhan dalam segala lakumu. Ini cocok dengan tadi. Supaya engkau mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna dalam segala. Cocok dengan Amsal 3 ini. Maka kalau kita ngomong akuilah Tuhan, ngomongnya maka Ia akan meluruskan, yasar, menyetujui, maka Ia akan meratakan jalanmu. Ia akan menyetujui rencanamu. Ia akan menjamin jadi baik rencanamu. Ia akan membuat semuanya yang tidak pas jadi pas. Ini makna aslinya. Yasar, meluruskan, membuat yang tadinya dalam bahasa Inggrisnya ya, yang not fit jadi fit. Fitnya pakai ed, lampau. Dan yang tidak pas akan dibuat pas. Ngomong pas itu paling sempurna daripada baik. Lebih baik daripada baik. Kenapa? Karena pas itu ya pas. Pas itu pas. Baju kebesaran dikit gak enak, kekecilan gak enak. Kekecilan kayak lemper, kebesaran kayak penyanyi Farid Harja. Besar, bajunya besar. Kalau pas itu ya pas. Maka Ia akan membuat pas jalanmu, itu sempurna. Nah, kalau Anda tahu kata yada ini dipakai sama Daud di Mazmur, Anda boleh buka, saya tidak bacakan. Di Mazmur 139 ayat 23, Tuhan ngomong gini, Daud ngomong gini kepada Tuhan, Tuhan kenalah hatiku. Itu pakai kata yada, kata yang sama dengan kata-kata yang dipakai Amsal, akuilah Tuhan. Jadi Anda harus kenal Tuhan untuk supaya Anda tahu isi hatinya Tuhan.
supaya Anda mengalami seperti yang Tuhan katakan kepada Yehu, engkau berbuat baik, benar, dan tepat seperti isi hatiku. Nah, hari ini kita belajar, kita harus hidup dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama tadi ini, kita lagi bahas apa? Banyak tanya sama Tuhan, dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Nah, hal yang perlu saya garis bawahi, kadang-kadang ada orang yang tanya itu bukan kepingin tahu apa yang benar. Kadang-kadang ada orang tanya itu cuma butuh apa? Validasi, butuh pembenaran, butuh dukungan. Kadang-kadang saya kalau ketemu orang konseling sama saya, itu enggak tanya beneran. Ternyata dia punya keinginan, dia cuma minta dukungan. Kalau ada hamba Tuhan yang mendukung, dia lebih lega. Jadi kadang-kadang kita pun tanya sama Tuhan akan sesuatu tentang hidup kita. Kita itu sedang ngerayu ngelobi Tuhan supaya Tuhan itu setuju, mendukung dengan apa yang engkau ingin. Nah, ini bahaya. Ini bukan tanya, ini cari dukungan. Ini cari validasi. Bahkan yang lebih bahaya, cari pembenaran. Begitu dia nggak tahu siapa yang dia dengar. Saya pernah ketemu orang yang aku disuruh Tuhan begini. Menurut Bapak gimana? Saya jawab, terus orang itu nggak WA saya selama 2 bulan. Saya jawab gini, Bu, yakin suatu? Iya, aku yakin. Terus kenapa tanya saya? Nek Tuhan tahu tersinggung. Langsung cuma di-read sampai berapa bulan saya nggak di WA. Dia mungkin sadar, dia hari itu dia bertobat. Iya. Tuhan ngomong aku lapor takut pendeta. Tuhan yang ngomong loh. Jadi hati-hati kalau ngomong sama saya, Pak, aku dapat suara Tuhan begini. Kau yakin suara Tuhan? Cepak itu dulu dah. Wah, rohani. Ya, aku yakin itu suara Tuhan. Terus lapor aku menungso. Tuhan yang ngerti ngamuk. Ya enggak? Coba Jokowi kalau ngomong sama Pak Jono, kamu jalan sana nanti ke dinas sosial ya, tak kasih bantuan 20 juta. Terus tanya sama Pak Eri, aku disuruh Jokowi, Jokowi ngamuk. Enggak percaya aku sih ngomong gitu. Jadi hati-hati, Anda jangan tanya hanya karena Anda butuh dukungan atau pembenaran. Jangan. Kalau Anda tanya sama Tuhan, benar-benar Anda butuh dituntun Tuhan. Karena saya lihat banyak orang Kristen sudah punya banyak keinginan di hatinya, tanya Tuhan itu cuma siap supaya kelihatan rohani, karena cuma ingin butuh dukungan atau pembenaran. Orang yang bertanya itu jangan dengan sikap sok pinter. Makanya Amsal 35 berkata, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, percayalah kepada Tuhan, bla 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 bla, itu firman Tuhan. Bertanya karena biarlah Anda benar-benar tanya sama Tuhan, supaya Anda dengar-dengaran dengan Tuhan, supaya Anda hidup dalam tuntunan Tuhan, benar-benar Anda dengan sikap hati apa? Butuh dibantu. Kita buka Matius 22. Tak kasih contoh orang tanya, nih orang Jawa bilang itu awu-awu, gak jelas tanya gak niat tanya. Jadi jangan tanya seperti orang Farisi. Orang Farisi itu kan tanya Tuhan itu tujuannya menguji, ngetes Tuhan, bahkan jahatnya apa? Untuk mencobai Tuhan. Kemudian ayat 15, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan apa? Suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah pengajar yang jujur. Rayuannya ngeri ya. Dan dengan jujur mengajar jalan Allah, jalan Tuhan, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Jadi sebelum menjerat itu kata-katanya memuji Tuhan, merayu Tuhan, membesarkan Tuhan. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tapi Yesus apa? Mengetahui kejahatan hati mereka,
Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Anda boleh dengar-dengaran dengan Tuhan, sering tanya sama Tuhan, tapi dengan sikap hati jangan munafik. Kita itu seringkali tanya selain butuh pembenaran, kepingin didukung Tuhan, kepingin didukung hamba Tuhan, tapi juga kadang-kadang kita itu tanyanya niatnya untuk mencobai Tuhan. Kita sudah tahu, kita sudah merasa sok pinter, ngerti jawaban yang terbaik. Makanya kadang-kadang Tuhan tidak menjawab kita, karena kita tahu, Tuhan tahu hati kita, seperti Yesus tahu isi hati orang Farisi. Cuma untuk mencobai Tuhan. Sebenarnya yang tetap engkau lakukan adalah rancanganmu, bukan rancangan Tuhan. Tapi engkau supaya kita rohani, supaya engkau ingin jaminan kalau rancanganmu nanti luak lancar, engkau tanya Tuhan. Tidak ada gunanya. Serius tidak ada gunanya. Karena Tuhan tahu isi hatimu. Konfirmasi itu penting. Tapi jangan seperti orang muda kaya. Kita buka Matius 19. Kita buka Matius 19. Kita baca cepat aja ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Keren ya. Tanyanya itu bukan seperti kita. Tuhan, kapan masalahku selesai? Ini pertanyaannya tingkat dewa. Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Kita kan jarang ya. Saya sama Anda nanyanya sama. Tuhan punya masalah ini ya, apa jalan keluar? Nah gitu ya. Kalau dia enggak, levelnya bukan masalah lagi. Dia kepingin hidup kekal. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kita sering enggak tanya, kita didiamkan Tuhan. Mungkin Tuhan sedang tanya kepada Anda, kenapa kamu tanya aku? Benar tanya apa enggak? Lihat ya. Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah mana? Buaya. Ini saya kalau sedikit mendramatisir, berimajinasi gitu, modelnya paling tanyain, Tuhan, gini, paling kayak gitu ya kira-kira ya. Karena kaya dan muda. Perintah mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kasih dusta, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat ini, jawabannya orang muda ini. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saya kalau ketemu orang muda ini saya minder. Ini semua ya, saya belum semua. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lihat ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus itu, pergi ia dengan sedih, sebab banyak. Pernahkah kita seperti orang muda ini? Saya tanya Tuhan, Tuhan, aku mau melakukan ini. Hari ini aku harus ngapain? Tuhan cuma ngomong simpel. Hari ini kamu jangan lupa ngampuni temanmu yang kemarin. Maka sedihlah yang tanya, karena sakit hatinya sangat sakit. Kalau Anda tanya sama Tuhan, siap-siaplah kadang-kadang jawaban Tuhan di luar yang telingamu ingin dengar. Kalau Anda tanya Tuhan, jangan seperti orang muda ini. Karena Tuhan itu seringkali jawabannya, tuntunannya, seperti Yesaya 55. Tuntunanku bukan pikiranmu. Jawabannya Yesus ini kepada orang muda ini di luar dugaannya. Saya kadang-kadang berimajinasi, apakah orang muda ini sebenarnya kepingin dielem Yesus ya? Do you understand dielem? Bukan pelem ya. Dipuji, diakui, dijempol. Mungkin dia berharap, wow, sudah semua. Well done. Oh my goodness. Mungkin Yesus kepingin, mungkin orang muda itu kepingin Yesus jawab begitu.
jawabannya di luar dugaan. Kalau Anda mau hidup dalam mau Anda seperti 2 Raja-Raja 10, seperti Yehu, baik, benar, dan tepat, hati-hati, jawaban Tuhan setiap pertanyaanmu bisa jauh di luar dugaan. Tapi Anda mau apa? Mau gimana? Mau Immanuel tidak? Mau hidup di dalam Tuhan enggak? Nah, seringkali kita itu tidak siap dengan jawabannya Tuhan. Konfirmasi itu boleh. Anda mau melakukan sesuatu, Anda mau menjalani hari ini, Anda ingin memutuskan suatu keputusan, tapi jangan seperti orang muda kaya ini, yang tidak siap diinterupsi Tuhan. Kalau Anda tanya tentang rencanamu, mau rencana hari ini, mau rencana jangka panjang. Mungkin yang muda-muda rencana menikah, rencana punya pacar, rencana mau nembak cewekmu, kalau seperti eklesia ini kan ditembak ya, cewek itu kan ditembak. Maukah kamu jadi pacarku? Tanya Tuhan. Tapi kadang seneng itu Tuhan. Oleh po Tuhan. Iku gak tanya, ikut cari validasi pembenaran. Karena jawaban Tuhan itu seringkali beda dengan jawaban. Siapkah engkau diinterupsi dengan Tuhan? Tuhan bilang, no. Setelah Tuhan tak coba 3 bulan yang gak jadi berkat, gak usah wis. Nekat. Seperti orang muda tadi. Sedihlah dia sebab jawaban Tuhan tidak sama dengan isi hatinya. Hati-hati. Kalau Anda mau hidup dalam tuntunan Tuhan, siap diinterupsi Tuhan. Kalau Anda tanya Tuhan, jangan munafik, jangan sok pinter, jangan untuk mencobai Tuhan. Milikilah kerelaan hati untuk dibentuk seperti bejana tanah liat. Nyanyinya keren. Ku mau sepertimu Yesus. Awalnya kenapa? Aku ini seperti bejana tanah liat. Siap dibentuk. Tapi begitu jawaban Tuhan beda. Tidak kuat. Seperti orang muda kaya tadi. Sedihlah hatinya. Nah, kita harus siap diarahkan, dibentuk kalau kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Kristen yang dewasa. Kita buka Yohanes 21 ayat 18. Kristen yang dewasa adalah bukan minta Tuhan mendukung apapun yang Anda sukai. Anda mau beli permen, Anda disetujui beli permen. Enggak. Tapi justru kita bukan didukung apa yang kita suka, tapi kita menyukakan hati Tuhan. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kita engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang... Nah, kalau Anda Kristen anak-anak, Anda akan selalu minta Tuhan mendukung yang kau kehendak. Tapi kalau Anda dewasa, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, rohanimu tua, rohanimu Kristen tua, dewasa, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain, siapa? Roh Kudus akan mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini dewasa, siap dibentuk, rela. Meskipun tidak suka, dijalani. Karena Kristennya tua, dewasa. Jangan mendebat saya dengan ayat ini katanya Bapak gak lihat belakangnya ada, itu kan ngomong tentang bagaimana Yesus menubuatkan kematian Petrus. Iya toh, Anda lihat Petrus dulu. Kalau Anda analogikan sama. Dia menyangkal Tuhan. Hanya karena dia ngomong gini, kamu temennya ya? Tapi Petrus akhirnya, ini kan sebenarnya nubuatan matinya Petrus nanti dibalik salibnya. Dia kepingin membayar penyangkalannya. Dulu dia menyangkal karena dia Kristen muda. Dulu dia Kristen tua. Malah dia minta disalib dia yang minta loh. Salib terbalik itu. Yang pertama, Anda tanya Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Saya kasih terakhir ini supaya semangat. Supaya melek langsung gitu ya. Yang kedua, peka mendengar suaranya. Hai anak-anak muda, mulailah kau belajar peka dengan suara Tuhan. Peka itu enggak kayak ilmu perdukunan. Aku dengar suara Tuhan. Enggak kayak gitu. Ajari dengar suara Tuhan yang gampang. Tuhan kadang menjawab dengan
Diam. Nah, ini yang Anda sering lupa toh. Diam itu juga adalah jawaban. Sebab Tuhan itu pribadi yang lebih banyak bertindak daripada janji, daripada berbicara. Buktinya apa? Tidak banyak omong, dia langsung kirim Yesus ke dunia. Untuk membuktikan begitu besar kasih Tuhan. Kalau kita kan sama Tuhan sering janji. Tuhan enggak, dia sering bertindak mengasihi kita. Jika Tuhan tidak menjawab, dan Anda melihat saat Anda tanya kepada Tuhan, Tuhan juga enggak bertindak, jawab juga, bertindak enggak. Itu artinya apa menurut Anda? Ini kita belajar tentang kepekaan suara Tuhan. Hal yang gampang aja. Gak usah, aku bisa dengar suara Tuhan audible, gak usah dulu. Nanti aja itu. Anak-anak muda paling gampang ya, kalau Tuhan enggak jawab, tapi Tuhan enggak bertindak, itu artinya apa? Yang tahu tak kasih hadiah, cuma saya enggak bawa dompet. Biasanya kalau udah dompet merah-merah semangat langsung beli. Oh, lumayan naik pangsit mie. Kalau Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak bertindak, artinya apa? Tunggu bos. Nah, waktu tunggu ini, menunggu itu lebih menyakitkan kata orang daripada ditunggu. Nah, seringkali jawabannya bisa dua kalau menurut pengalaman saya ya. Tuhan diem itu bisa tidak, bisa tunggu. Nah, namun hati-hati kadang-kadang Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak bertindak, Tuhan itu nunggu langkah awalmu. Waktu Tuhan membelah Laut Merah, Tuhan menunggu Musa angkat tangan dan berdoa. Laut terbelah. Kalau Anda baca kisahnya Musa ya, dikatakan jangan turunkan tanganmu. Sampai tangannya dipegangi toh, capek toh, ini terus. Begitu turun, lautnya turun soalnya. Nah, kadang-kadang Tuhan perlu action kita. Hati-hati, jangan cuma katanya kemarin khotbahnya kalau nggak ada jawaban suruh nunggu, tak tunggu Tuhan sampai Tuhan datang. Jangan. Kadang-kadang Tuhan perlu actionmu, perlu tindakan imanmu. Suaranya sering nggak terdengar. Anda sering kali ngomong Anda nggak peka, Anda nggak dengar jawaban Tuhan. Kadang-kadang gara-gara apa? Kita bukan berisik, bising. Kenapa? Ngomel terus, bersungu-sungu terus. Sekarang saya tanya, kalau saya khotbah, terus Anda Pak Jono ngobrol sama Bu Yanti, itu bumbunya lodeh, itu sebenarnya nganggo lakos apa enggak sih? Kira-kira bisa dengar saya enggak? Enggak bisa. Seringkali Anda itu enggak dengar Tuhan, soalnya Anda berisik, Anda banyak ngomong, Anda pusing, mengeluh, Anda enggak tinggal tenang. Dikatakan apa? Saya ngomong apa? Dengan tinggal tenang dan berdoa, disitulah letak kekuatanmu. Anda enggak tenang, makanya enggak dengar suara Tuhan. Enggak usah bingung-bingung audible lah, belajar tenang aja. Supaya enggak berisik, supaya engkau dengar suara yang lemah, lembut itu. Nah, Anda harus belajar tenang karena seringkali Anda enggak dengar jawaban karena Anda berisik. Berisik itu enggak cuma ngomong suara secara harafiah ya, tapi pikiranmu berisik. Takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Di sini tuh seperti apa? Lalu lintas macet yang enggak ada jalan keluarnya itu loh. Macet total di sini. Anda enggak bisa dengar suara Tuhan sebab pikiranmu berisik. Hubungan yang jarang dan jauh, jarang doa, jarang dengar baca Alkitab, enggak pernah merenungkan firman Tuhan, membuat engkau sulit mendengar. Karena apa? Anda enggak kenal di Tuhan secara pribadi. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, firman Tuhan. Mengenal itu memahami sifatnya. Anda ngerti kebiasaannya. Dan untuk kenal Tuhan, gini loh ya, Anda akan otomatis peka kok dengan Tuhan kalau Anda kenal Tuhan. Tapi Anda tidak akan pernah kenal Tuhan kalau Anda tidak pernah menjalani peristiwa apapun bersama Tuhan. Saya ulangi. Anda tidak akan pernah kenal Tuhan, apalagi peka, kalau Anda tidak pernah nyoba menjalani sebuah peristiwa apapun bersama Tuhan. Contoh, Anda buat suatu
keputusan. Anda tanya Tuhan, anggaplah Anda salah dengar, anggaplah Anda salah dengar. Setidaknya waktu Anda terjatuh, engkau jadi ngerti enggak? Oh, nek suara kayak gitu itu bukan Tuhan. Ternyata suara hatiku sendiri. Tapi Anda pernah gagal salah mendengar suara Tuhan, enggak apa-apa. Tapi engkau Tuhan tahu engkau berusaha coba tanya dan engkau coba jalani. Semua hidupmu, segala lakumu, akuilah segala lakumu. Libatkan, sertakan, ikut sertakan Tuhan. Enggak apa-apa. Jadi kau akan dengar, oh sing kayak gitu itu suara hatiku sendiri ternyata. Bukan Tuhan. Kalau Anda tidak belajar menjalani peristiwa apapun, hai kamu orang-orang muda, engkau tidak pernah gagal dengar suara Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa peka. Tidak semua orang punya karunia audible dengan suara Tuhan. Dan itu menurut saya tidak penting. Anda bisa dengar Tuhan audible tapi Anda bukan pelakunya, percuma. Anda dengar Tuhan suara audible seperti Musa ketemu Tuhan di padang gurun. Tapi Anda tidak taat, tidak siap diinterupsi seperti orang muda itu. Percuma. Mending Anda gak bisa dengar suara Tuhan tapi engkau kenal, engkau coba jalani, dan engkau mungkin gagal. Salah ambil keputusan. Karena engkau masih belajar peka mengenal sifatnya Tuhan. Tidak apa-apa. Itu jauh lebih mulia, lebih indah di mata Tuhan. Karena engkau bertindak. Mau mencoba menjalani sebuah peristiwa dengan Tuhan. Jalani, jangan takut. Belajarlah peka, kenali dia. Jangan mengejar hal-hal yang karunia yang terlalu wah dulu. Anda mungkin tidak bisa audible, tapi Anda taat, itu jauh lebih berharga. Apalagi kalau Anda taat dan setia. Itu luar biasa. Jadi hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Kalau Anda fokus kepada Tuhan, Anda akan jadi lebih peka. Hal yang berikutnya untuk bisa peka apa? Anda harus fokus ke Tuhan, bukan masalah. Ayat terakhir, 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Waktu itu Elisa dikepung musuhnya. Terus abdinya takut. Saya baca mulai ayat 15 ya. B ya, 15b ya. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, kepadanya. Celaka tuanku, apakah yang kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka musuh-musuhnya. Lalu berdoalah Elisa, ayat 17. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya hambaku itu, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan apa? Kuda dan kereta berapi berkeliling sekeliling Elisa. Lihat, seringkali Anda tidak peka, tidak dengar suara Tuhan, sebab Anda bising fokus pada masalah Anda. Minta Tuhan buka mata rohanimu seperti abdinya Elisa ini, supaya engkau melihat kereta berapi yang melindungi engkau siang dan malam. Tuhan itu seringkali sudah menjawab, tapi kita tidak peka. Bahkan Efesus kalau ngomong pasal 5 ayat 15 ngomong gini, perhatikan seksama bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal, pergunakan waktu yang ada, jangan bodoh, tapi usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Agar kita senantiasa alami Immanuel. Agar kita selalu di pihaknya Tuhan. Dan tidak berseberangan dengan Tuhan. Bahkan jangan melawan Tuhan. Lembutkan dirimu untuk diarahkan dan dituntun Tuhan. Jangan keras kepala, jangan keraskan hati. Jangan iri hati, lalu ingin rancangan Tuhan di orang lain juga harus dirancang untuk dirimu. Ingat
yang seperti saya sampaikan, jangan iri hati. Fokus pada rencana Tuhan yang Tuhan buat untuk Anda sendiri. Jangan ingin rancangan Tuhan yang sudah untuk orang lain juga kepingin dirancang untuk Anda. Jangan. Tuhan punya destiny masing-masing dalam hidupmu. Tuhan punya rancangan sendiri setiap engkau pribadi lepas pribadi. Hei anak muda, tanya ke Tuhan. Tuhan, apa Tuhan panggilanku? Aku ingin baik, ingin benar, dan yang penting kepingin tepat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, ajar kami, mampukan kami. Libatkan Tuhan, akui Tuhan dalam segala laku kami. Ingatkan kami Roh Kudus untuk sering-sering berdiskusi dengan Engkau. Banyak tanya tentang hidup kami, tentang keputusan kami. Ajar kami Roh Kudus jangan selalu merasa sudah benar dan bertanya hanya untuk mencobai Tuhan. Karena kami tidak mampu jalani hidup kami tanpa tuntunan-Mu. Jadilah peka terhadap Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kenali Tuhan secara pribadi, pahami sifatnya, pelajari polanya, kebiasaan Tuhan. Mungkin hari ini engkau gagal mendengar suara Tuhan dan engkau gagal melangkah, tapi tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa membuat engkau yang gagal itu menjadi berhasil, sebab Dia Tuhan yang jago interupsi, membuat yang tidak baik menjadi baik. Selama hatimu tulus pada Tuhan, engkau benar-benar kepingin dituntun Tuhan, percayalah, sekalipun engkau jatuh, engkau tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang engkau. Kami percaya, tetapkan langkah kami, sebab firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Bagaimana engkau berkenan kalau engkau tidak dalam tuntunan Tuhan? Tetapkan langkah kami ya Tuhan El Shaddai, Tuhan yang maha besar, yang maha tinggi. Kami ini lemah Tuhan, kami ini lemah, kami daging dan darah, tapi kami mau hidup sebagai manusia roh-Mu. Tuhan, ingatkan kami Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak Engkau sukai dalam hidup kami. Sebab hidup tujuan kami ingin jadi orang Kristen yang dewasa. Kami mau berhenti minta Tuhan memenuhi apa yang kami suka. Kami mau belajar Engkau membawa tangan kami berjalan-jalan di kehendak-Mu. Meskipun tidak kami sukai Tuhan, tetapi selama itu menyukakan Engkau, selama itu menyenangkan, kami mau jalan karena kami mau menyenangkan Engkau. Hidup kami mau hidup yang dituntun, supaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini Roh Kudus, kami mau mengakui Engkau dalam segala laku kami, supaya Engkau meluruskan jalan kami, meratakan jalan kami, membuat yang tidak pas jadi pas, membuat yang sakit sembuh, yang membuat kekurangan berlimpah-limpah, sebab kami mengakui Engkau dalam segala laku kami. Kami mau melibatkan Engkau Roh Kudus. Tuntun kami Bapa dengan tiang awan-Mu, dengan tiang api-Mu, supaya kami tidak kedinginan menghadapi malam, supaya kami tidak mengalami panas di waktu siang, supaya kami tidak hangus waktu kami melewati api, supaya kami tidak tenggelam saat menyeberangi sungai, supaya Engkau membuat jalan-jalan sungai-sungai di padang belantara. Tuntun kami Tuhan. Jika Engkau yang menuntun kami, laut merah akan
membelah buat kami dan membuat jalan bagi kami. Ampuni kebodohan kami. Kami sering berjalan dengan tuntunan kami sendiri. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami dapat melalui tahun Peidalet ini dengan sempurna. Supaya kami segera sampai ke pintu itu Tuhan. Pintu pertolongan Tuhan, pintu pemulihan Tuhan, pintu yang saat kami buka nanti, janji-janji Tuhan digenapi. Mungkin orang lain sudah menghina keadaan kami, tapi hari ini kami dapat janji Tuhan. Kalau kami mau setia dalam tuntunan-Mu, Roh Kudus, gandeng tangan kami. Peganglah tangan kami Roh Kudus setiap hari, supaya kami tahu dan sampai ke dalam yang baik, yang benar, dan yang tepat seperti isi hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini seperti hujan yang turun di atas bumi dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Biarlah firman ini seperti buah-buah dan sayuran yang kami makan dan menyehatkan tubuh kami. Biarlah firman ini hari ini meluruskan roh kami. Pikiran kami yang bengkak-bengkok Engkau luruskan. Hari ini kami kenal kebenaran yang sejati. Kami mau benar-benar alami Immanuel di pihak Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, kami tidak sanggup tanpa Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.